yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitor Suryadi PDIP mengatakan Prabowo minta tolong rakyat untuk bebas dari oligarki dan Jokowi. Nah, kita tahu semua bahwa Prabowo itu masih di bawah bayang-bayang Jokowi ya. Jadi sepertinya memang agak susah lepas daripada Jokowi. Dan ini terbukti kemarin di saat Prabowo mengendos yaitu calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tat Yassin yang menghebohkan sosial media ya. Hampir semua yaitu pendukung-pendukung Prabowo sangat kecewa sekali atas sikap Prabowo yang merasa direndahkan oleh Jokowi. Jadi menurut netizen bahwa Prabowo mengendos calon gubernur Jawa Tengah yaitu Ahmad Lutfi dan Tat Yassin itu adalah dorongan dari Jokowi. Nah, kali ini Bitor Suryadi yang merupakan kader PDIP mengatakan Prabowo sepertinya minta tolong kepada rakyat untuk bebas dari oligarki dan Jokowi. Jadi menurut Bitor Suryadi, Prabowo memang sedang berkuasa namun belum sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan lama. Jadi Prabowo itu masih berada dalam situasi yang rumit karena masih terkungkung dalam kendali presiden sebelumnya. Karena di struktur kabinet Merah Putih ini ya, memang hampir banyak sekali orang-orang Mulyono. Jadi dari situ aja sudah memperlihatkan memang Prabowo ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang Mulyono. Prabowo membutuhkan dukungan sipil untuk melawan pengaruh oligarki dan gerakan masyarakat untuk mengontrol pemerintah, bukan sekedar mendukung. Bapak, Ibu, saya melihat Prabowo dari sisi yang lain. Jadi tadi Kang Rizal Fadilah, Kang Anton melihat Prabowo dari sisi itu. Saya justru melihat Prabowo itu orang yang berkuasa tapi minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari 7 koran Menko-nya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Pratikno punya kejahatan yang berbeda. Dia adalah pendukung penggagas Jokowi 3 periode. Tapi yang lain adalah koruptor. Saya menyebut kabinet ini adalah kabinet residivis. Erlangga itu 11 perkara. 11 perkaranya. Zulhas 4 perkaranya. Yang lain 2. Jadi Prabowo itu minta tolong kita. Jadi jangan kita, dalam politik kan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Momentum itu harus kita olah menjadi sebuah perubahan yang kita harapkan. 3 kali dia pidato berapi-api di gedung DPR MPR pada waktu dilantik. Pada waktu dia di Akmil. Terus pada waktu lagi dia di GSN. Gerakan Solidaritas Nasional. Padahal GSN ini adalah gerakan masyarakat. Masyarakat seperti kita membuat LSM untuk mengontrol kekuasaan dia. Dia sudah punya kabinet. Dia sudah punya lagi LSM. Dia punya lagi kemarin itu segala macam bentuknya. Artinya dia butuh kekuatan masyarakat untuk mendukung dia melawan oligarki, untuk melawan Jokowi. Nah, ini yang orang beda cara melihatnya dengan saya. Jadi Prabowo dia minta tolong kita lah, jujurnya begitu. Dia berapi-api bicara sampai dia berusaha mencoba merangkul kelompok buruh, merangkul nelayan dan petani, melunaskan semua hutang-hutang mereka. Itu untuk dia. Dia merasa sangat kecil di dalam kekuasaan yang dia berkuasa. Di situ semuanya raja-raja uang. Raja-raja uang, terus orang-orang yang punya kekuasaan di luar kekuasaan dia. Jadi kalau kita berkumpul tidak memanfaatkan, ini salah. Bagi saya salah. Jadi Prabowo ini kalau kita mau melihat dari sisi yang berbeda, dia benar-benar berteriak-teriak, demi rakyat, jangan peduli saya, bercita-citalah, bersetialah kepada negara, kepada rakyat.
Artinya dia tahu ada problem besar di kekuasaan dia. Dan tidak mampu dia menjalankan, membersihkannya sendiri tanpa kita. Nah, kita berharap dengan dia pergi ke luar negeri ini, mampu nggak kita menggerakkan kekuatan untuk seperti Fufu Fawa itu dihancurkan, dihapuskan dengan kekuatan rakyat. Dan dia tidak ikut, dia ada di luar. Dia akan melihat secara jauh, rakyat bergolak, Solo bergolak. Nah, kalau kita bisa mampu membangun kekuatan besar di Solo, Jokowi nggak bisa pulang ke Solo, di Jakarta nggak bisa pulang. Kemana dia mau pulang? Kalau kemarin saya kagum juga dengan gerakan di Solo itu, ibu-ibu, mama-mama itu. Artinya memang kalau mau jujur, Jokowi, Prabowo bilang, tolong saya dong, saya nggak berkuasa, semua kekuasaan dikuasain mereka. 7 Menko, belum ada republik ini 7 Menko. Menko-menko itu adalah bagian daripada oligarki semua. Yang ini, yang bagian import ini, bagian ini segala macam. Nah, kesempatan ini bagi saya, bagaimana kita mengorganisir yang lebih kuat, apa yang sudah dilakukan di Solo dibesarkan lagi di sini. Nah, mulai hari ini Refy Harun adalah sosok yang kuat membimbing, menyatukan kita dalam berbagai elemen. Di sini ada 2 mantan jenderal, mantan aktivis, mantan segala macam. Kalau ini benar-benar kita menganggap bahwa Gibran merusak konstitusi kita, Gibran merusak segala macam demokrasi kita, apa segala macam. Momentumnya ini ketika Jokowi sudah pergi, ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, sudah pergi dari Solo, dan dia datang ke Jakarta untuk memenangkan Rodi itu dari Ridwan Kamil segala macam. Dia mau melawan kekuatan rakyat. Nah, ini bagaimana cara kita untuk melawan dan membantu Prabowo. Jadi saya berharap momentum ini semuanya memperkuat bagaimana kita menyelamatkan Prabowo. Prabowo bisa ada rasa kekhawatiran luar biasa juga. Dia kecil sekali dia di dalam kabinetnya itu. Kalau dia rapat kabinet, 7 Menko tuh kumpul, dia cuma 1 suara. 5 Menko-nya udah pro Jokowi. Nah, itu kira-kira kalau kita mau melihat kekuasaan itu banyak sisi. Jadi dari Kang Padilla tadi dari sisi ini, Kang Anton dari sisi ini, terus saya hanya melihat bahwa Prabowo mengulang-ulang pidatonya yang itu aja. Yang dia serang adalah koruptor. Dan koruptor itu ada di kiri kanan dia. Kalau dia duduk rapat kabinet, di kiri kanannya itu ada Menko-Menko. Dan dia tidak bisa. Nah, dia berharap umpamanya di antara kita punya berkas, punya data tentang Erlangga, goyang. Kita mainkan ke KPK. Ada yang punya data Hatta Rajasa, mainkan. Ada yang punya data. Jadi Prabowo nantinya akan menjawab, saya tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan itu ada di KPK, keputusan itu ada di Kejaksaan Agung, karena hasil desakan massa. Nah, rontoknya Menko-Menko itu menyebabkan orang-orang macam kita bisa melihat Indonesia ada harapan ke depannya. Karena orang-orang bobrok, orang-orang residivis itu begini. Pertama, ketika dia mencuri sekali aman, dia dapat kuasa, dia mencuri lagi. Maka macam si Erlangga itu bisa 11 kasus karena dia mencuri terus. Dia ikut mencuri bersama Eni Saragih waktu bikin PLTU. Eni Saragih masuk penjara, Idrus masuk penjara. Itu kasus, dia nggak tersentuh. Nah, terus dia melompat menjadi ketua. Nah, kalau kita biarkan lagi, kita yang salah. Karena kita biarkan lagi dia korupsi dengan Menko-nya ini, dengan kekuasaan dia Menko. Dia Menko yang kemarin di minyak goreng. Terus dia jadi Menko yang 5 tahun kemarin dia kena kasus yang gula. Itu kan dia kena. Karena kepala orang residivis itu selalu ingin mengulang. Karena dia masih aman. Apalagi dia jadi Menko. Aman, gak terganggu. Nah, saya berharap mungkin nanti Pak Refy bisa memilah mana secara tata negara kita menggoyang Gibran, Fufu Fafa ini.
Karena saya dengar tadi tulisannya, pidatonya itu bagus sekali. Terus kita yang mencari kriminal. Menko-menko ini kalau nggak kita cepat bubarkan, bawa sampai akhir zaman, sampai akhir nggak berkuasa. Dan kalau kita lihat ya, manuver Wapres Fufufafa di saat berkunjung ke daerah ya, belusukan, membagi susu, membagi buku, dan sekarang juga ya dihebohkan yaitu manuvernya membuka posko lapor Mas Wapres. Jadi banyak dari masyarakat maupun netizen yang menilai yaitu manuver Gibran ini bukan karena memang dia peduli dengan rakyat, tetapi hanya gimmick, dan dia sekarang sudah curi start ya. Kelihatan banget ya seperti mendahului Prabowo dengan tujuan yaitu untuk meraih simpati rakyat, yaitu meningkatkan popularitas dan elektabilitas, dengan ujung-ujungnya yaitu untuk mempersiapkan diri di Pilpres 2029. Jadi mulai dari sekarang Fufufafa sudah menyiapkan itu. Jadi yang merasa dirugikan kalau kita lihat di sini adalah Prabowo, tidak dihargai sebagai seorang presiden. Halo guys, adakah di antara kalian yang mau mengadukan sesuatu tentang masalah yang terjadi di negeri kita ini? Nah, sekarang ada poskonya, namanya Lapor Mas Wapres. Ya, jadi Gibran punya program baru nih, layanan hotline pengaduan masyarakat, bisa datang langsung, bisa lewat nomor telepon. Nah, poskonya dibuka di Kompleks Istana Wakil Presiden. Gitu. Jadi sudah dimulai hari ini nih, dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ya, tadi adalah beberapa orang ke sana, tapi nggak tahu melaporkan apa. Nah, kalau kita amati di media sosial kita ya, beberapa waktu belakangan ini kan ramai sekali nih akun Gerindra di tag oleh masyarakat, mengadu masalah segala macam lah yang terjadi di negara kita ini, diadukan ke akun Gerindra. Lalu tiba-tiba Gibran buat posko pengaduan lapor Mas Wapres, nggak mau kalah saingan nih. Aneh sekali ya untuk tidak melihat hubungannya. Nah, memang sulit untuk kita tidak menilai ini sebagai usaha untuk membangun elektoral gitu, untuk tetap berada di on the spot ya, di sorotan kamera agar terus diperbincangkan menuju 2029 gitu. Yang dipikirkan hanya ini saja, kampanye dan kampanye. Nah, kalau kita lihat pada fakta kenyataannya adalah ya kita lihat sendirilah, Gibran jangankan menerima pengaduan masyarakat gitu ya, ditanya wartawan saja bungkam kan, kabur-kaburan. Bagaimana dengan pengaduan masyarakat? Apakah masyarakat mengadu ke sini harus bawa solusi sendiri gitu? Nah, jadi sangat jelas bahwa ini adalah sebagai usaha untuk membangun narasi Wapres mendengarkan. Padahal kita lihat juga di Solo waktu dia menjadi wali kota ya, ada layanan seperti ini nih, hotline, tapi entah yang jawab siapa. Ya, robot lah ya. Nah, lalu misalnya kita bicara soal pengaduannya lah, masalah apapun, misalnya masalah korupsi. Nah, masalahnya apa kita yakin bahwa masalah yang kita adukan ini akan dilakukan follow up-nya gitu? Atau jangan-jangan nanti kita mengadukan satu masalah, nanti malah dijadikan kartu as gitu, kartu truf sebagai alat untuk menyandera untuk kepentingan pribadinya, seperti yang sudah. Salam. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres kurang pengalaman. Memang betul Mas Hersu. Kita kembali ke yang tadi ya, Mas Hersu bilang bahwa justru lapor Mas Wapres itu tadi menyebabkan banyak orang ingin melaporkan Gibran gitu. Dan itu benar Mas Melaporkan Hersu. Ini saya Fufufafa, juga bukan melaporkan Gibran. melaporkan Fufafa yang 99,9% adalah Gibran gitu ya, dikatakan oleh Rew Suryo. Nah, ini misalnya saya membuka akunnya Detik
com ya di X gitu. Dia sebetulnya memberitakan tentang hal ini, yaitu bahwa wakil presiden mengumumkan membuka aduan langsung untuk seluruh masyarakat di Istana Wapres. Tapi kemudian justru itu banyak sekali ditanggapi begitu Mas Hersu, dan juga ada juga yang Kompas begitu ya, dia juga memberitakan soal tersebut, wakil presiden Gibran membuka layanan pengaduan masyarakat bla bla begitu. Justru ditanggapinya malah justru seperti ini, misalnya program populis untuk sekelas gubernur kayak Ahok masih realistis ya, untuk sekedar apa namanya provinsi itu masih realistis. Nah, ini Wapres memimpin 280 juta penduduk. Aduh, itu persis seperti Mas Hersu itu tadi. Terus kemudian juga ngadukan FUFAFA boleh nggak gitu? Ya persis kayak Mas Hersu bilang tadi, saya kira wajib karena FUFAFA sudah menggunakan data Gibran yang sekarang Wapres sehingga nampak tidak senonoh. Pengguna medsos yang seperti itu harus dihukum agar tidak dicontoh. Dukung usut FUFAFA. Ini tidak hanya satu dua saja, banyak sekali. Ini misalnya Safaniza mengatakan ngadu akun Pupu Papa katanya. Kemudian juga tolong diusut Sul. Sul itu maksudnya Samsul, maksudnya Gibran gitu ya. Ini mengatakan dia mengcapture gitu akun FUFAFA yang dimana membicarakan soal Pak Prabowo yang liburan ke Bali ditemani Cici, kemudian FUFAFA itu apa namanya memberikan komentar yang tidak sopan sama sekali begitulah. Kemudian lapor Wapres nih akun kurang ajar katanya begitu. Maksudnya adalah lapor Pak Wapres ini atau Mas Wapres ini adalah akun kurang ajar, dan tapi yang diunggah adalah cuitan dari FUFAFA atau unggahan FUFAFA di Kaskus begitu, menyebut nama binatang begitu, anjing begitu ya, anjing tenan bikin asu tenan bikin malu negara. Ini kan memang banyak sekali cuitan dari FUFAFA itu yang seperti itu. Ada juga yang langsung melaporkan dengan menautkan gambar Gibran. Lapor Mas Wapres, tolong selidiki akun FUFAFA yang sudah meresahkan masyarakat. Sambil ditautkan gambar Gibran buka layanan aduan lapor Mas Wapres. Jadi memang yang melaporkan ini banyak sekali Mas Hersu. Ini misalnya catatan ahli ya, ini salah satu akun yang populer. Kalian bisa WhatsApp untuk laporkan FUFAFA ke Mas Wapres. Gibran tweet, nah itu memang akunnya Gibran. Siapa tahu Mas Wapres bisa membantu mengusut siapa admin di balik akun FUFAFA yang telah menghina dan melecehkan Presiden Prabowo dan Didit anak beliau. Ini banyak sekali dan juga memang spill soal. Jadi yang kemarin kita sudah bicarakan sejak bulan apa itu Mas Hersu? Agustus September begitu ya, sejak terbitnya ini diungkap soal ada akun FUFAFA tersebut, diunggah lagi rame-rame begitu. Jadi makanya menjadi trending topik. Apakah sudah dilaporkan kepada Pak Presiden gitu kan? Apakah ini sudah disetujui oleh Pak Presiden? Kan ini juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, ya sejatinya apapun yang menjadi kebijakan dan rumusan dari Wapres itu tidak boleh bertentangan dengan presidennya, tidak boleh mendahului kebijakan presidennya. Oleh karena itu ya kita lihat apakah memang sudah disetujui oleh Pak Presiden atau belum, kita kan belum tahu. Ya, tetapi memang ini kan sebenarnya level-level biasa, level kepala daerah kan. Ini kan sebenarnya menyontek apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ayahnya dulu, misalkan ketika menjadi gubernur di DKI dulu ya, Jakarta, yang membuka layanan sejenis ini, semacam ini. Oleh karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana sebenarnya apakah koordinasi itu dijalankan oleh pihak istana sehingga tadi Mas Wapres gitu ya, Gibran membuka layanan itu sendiri. Misalkan apakah ini juga tidak percaya kepada menteri-menterinya? Apakah tidak percaya juga kepada pihak lain sehingga harus membuka layanan sendiri? Ya kalau saya sih melihatnya begini ya. Kalau saya sih kelihatannya Gibran ini persiapan pemilu 2029. Dia saja bagaimana misalkan Pak Mas Gibran langsung belusukan gitu ketika pasca dilantik. Lalu juga membagi-bagikan susu dan buku gitu loh. Agar dulu kan susu saja gitu ya, ada bukunya. Mungkin agar terlihat intelek kan begitu. Lalu memanggil menteri, jangan lupa. Kita tidak menyaksikan di zaman-zaman dulu itu ya, di pemerintahan yang lalu, Wapres secara terbuka memanggil menteri. Dan Gibran melakukan pemanggilan menteri itu ketika pasca dilantik. Dan saat ini tadi dia membuat kebijakan sendiri yang sebelumnya ini terlepas dari suka atau tidak suka ya sama Gibran ya. Kita netral aja dulu ya.
Gibran bikin lapor Mas Wapres, warga bisa mengadu langsung ke Istana Wapres. Menurutku kalau warga langsung mengadu ke Istana Wapres terlalu jauh. Apanya gunanya lurah, RT, dan yang paling utama Polsek, Polres? Apa gunanya? Apanya gunanya Polsek sama Polres? Apa yang nggak berguna ya ini, makanya sampai presiden, wakil presiden tahu dan membuat sendiri. Apa nggak bergunanya Polsek? Yang nggak bergunanya polisi, makanya sampai dibuat Hotman 911. Yang nggak bergunanya polisi sampai dibuat no viral no justice di sosmed. Jadi apanya gunanya Polsek itu? Apanya gunanya pos-pos polisi itu? Apanya gunanya lurah, RT? Apa gunanya? Terus di Polsek itu ngapain polisi? Kalau nggak bisa warga melapor. Kenapa sampai Gibran bikin lapor Wapres? Karena tahu masyarakat ini mengadu ke Polsek, mengadu ke polisi, nggak bisa. Nggak jalan. Kalau nggak ada duitnya. Iya kan? Contoh, kalau kita meminta surat kehilangan, yang mau contohnya kita kehilangan buku tabungan atau ATM atau kehilangan dompet atau sesuatu, kita mau ngurus surat kehilangan. 100% orang Indonesia mengurus surat kehilangan ke Polsek. Mereka cuma modal mengetik, lalu stempel dan dikasih sama kita, lalu kita salam, dan mereka tidak pernah ke TKP. Itu hal kecil loh. Itu contoh loh. Jadi apa gunanya polisi itu cuma ngurus-ngurus SIM sama di Samsat gitu. Terus laporan masyarakat itu ke Gibran gitu, ke Hotman 911. Enak sekarang jadi polisi ya.